bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan juga memberkati kita. Kiranya Tuhan menyertai kita, Dia sinari dengan wajah-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Supaya jalanmu dikenal ya Tuhan, jalanmu dikenal di bumi. Dan kiranya keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah Minggu tanggal 16 Agustus 2020 ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kristianto Basuki. Sebelum kita memulainya, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari saya undang untuk berdiri dan bersama kita menyanyikan pujian dari PKJ 175, Satu Tanah Air. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini kita dasarkan dalam
bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu tanggal 16 Agustus 2020 adalah merupakan peribadahan di mana kita boleh merayakan 75 tahun kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kita. Dan oleh karena itu marilah kita kembali mengingat apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Yesaya 56 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan juga memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita, Dia sinari dengan wajahnya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu, supaya jalanmu dikenal ya Tuhan, jalanmu dikenal di bumi, dan kiranya keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita, mereka pun bersorak-sorai, karena Kau memerintah dengan adil, Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu, dan tanah pun telah memberi hasilnya. Ya Allah memberkati kita, segala ujung bumi takut akan Dia. Allah kita memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, dan mari saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian untuk menyatakan pengakuan dosanya secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa.
Kiranya kami terus boleh menaikkan rasa syukur karena penyertaan dan pertolongan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami pun menyadari ya Tuhan bahwa ada hal yang juga di mana kami perbuat, kami pikirkan, bahkan kami katakan yang menyakiti dan bahkan berlawanan dengan apa yang ingin Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, dan terlebih tengoklah dan jenguklah akan diri kami, hati dan pikiran kami yang berdosa dan cemar ini di hadapan Tuhan, dan sucikanlah melalui kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah yang tersampaikan kepada kita melalui surat Roma pasal yang ke-11 ayat 29 sampai dengan yang ke-30. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, bahwa tidak hanya kehidupan kami yang dipimpin dan dibimbing, tetapi kehidupan bangsa dan negara kami selalu mewarnai, memberikan kehidupan sejahtera damai di dalam kehidupan sama seperti ketika kami berada dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, perlengkapi kami dengan kuasa firman
itu hidup dalam kehidupan kami dan merubah diri kami sehingga kami pun membawa perubahan itu bagi kehidupan di sekitar kami, bahkan bersama dengan masyarakat Indonesia, bersama dengan seluruh umat manusia di dunia ini. Bersabdalah ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman, merenungkan dalam hidup hari lepas hari dan memperlakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama memasuki peribadahan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bangsa kita boleh merayakan 75 tahun kemerdekaannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu. Satu semboyan dan simbol yang menarik, yang sesungguhnya itu menggambarkan keragaman kehidupan di negara kita. Tidak hanya bicara soal suku bangsa, bahkan kalau dalam catatan kurang lebih ada 740 lebih suku. Dan dari 740 suku itu ada 67 bahasa yang berbeda. Belum lagi dari rangkaian pulau yang ada dari Sabang sampai dengan Merauke. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah kemerdekaan bangsa dan negara kita, tokoh yang menjadi proklamator kemerdekaan negara kita, Insinyur Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta, itu pun juga berasal dari daerah yang berbeda, dari suku yang berbeda. Insinyur Soekarno dari suku Jawa yang lahir di Blitar. Sedangkan Bapak Muhammad Hatta merupakan laki-laki Minang yang lahir di Bukit Tinggi. Keanekaragaman dan keberagaman yang ada bisa menjadi satu kekayaan di mana kita bisa saling membangun, kita belajar untuk mengisi, belajar untuk berbagi, belajar untuk kita saling melengkapi dalam perbedaan yang ada. Dan oleh karena itu harus menjadi sesuatu yang perlu
untuk kita rawat senantiasa. Nah, kalau itu semuanya berjalan baik, saudara yang dikasihi Tuhan, maka ini akan menjadi sebuah potensi yang saling membangun, akan saling menjadi sesuatu yang melengkapi, penuh dengan kedamaian. Tapi kita juga tahu bahwa ketika keanekaragaman dan keberagaman yang ada itu dipakai untuk menjadi alat dan sarana untuk memecah belah, menganggap seorang yang lebih dibandingkan yang lain, suku yang satu lebih daripada suku yang lain, maka bukan tidak mungkin yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu akan terpecah dan Indonesia akan hancur. Nah, di tengah situasi seperti inilah, saudara dikasih Tuhan, bahkan di tengah keberagaman Indonesia, GKI berkarya. Dan sungguh menarik bahwa GKI, Gereja Kristen Indonesia, tidak sekedar menopang di Indonesia. GKI menjadi bagian dari masyarakat karena GKI berada di Indonesia. Jadi kalau kita melihat di dalam Mukadimah Tata Gereja GKI pasal yang ke-7 dengan jelas dikatakan di sana bahwa kita ini menjadi bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Kita tidak bicara gereja Kristen di Indonesia, tetapi kita menyebut diri Gereja Kristen Indonesia. Jadi sangat jelas bagi kita, kehadiran dan peran karya Gereja Kristen Indonesia adalah kehadiran dan peran ke-Indonesiaan dengan keberagaman identitas, keberagaman suku yang ada, keberagaman bahasa yang ada. Nah, bagaimana kita bisa menjalin dan merangkai itu semua? Tidak hanya bicara soal anugerah keselamatan, tetapi adalah bagaimana kita menghidupi kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, itulah yang akan bersama kita renungkan dalam ibadah kita pada saat ini, yaitu kasih lintas batas. Saudara dikasih Tuhan, bangsa Israel dalam bacaan kita dikenal sebagai bangsa yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada bangsa lain. Karena mereka menganggap diri bahwa mereka ini adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang dikhususkan oleh Allah, betul. Tetapi bagaimana perlakuan dan sikap mereka yang kemudian memandang rendah bangsa dan umat yang lain. Bahkan mereka yang di luar Israel, mereka dianggap sebagai bangsa kafir, bangsa yang najis dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita lihat dalam bacaan Injil kita pada hari ini, saudara. Suatu hari Yesus bertemu dengan seorang perempuan dan terlibat dalam percakapan. Dan ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sana, bahwa hal yang pertama, bagaimana masyarakat itu mengenal Yesus. Perempuan yang tidak disebut namanya langsung menemui Yesus karena karyanya, mukjizatnya, perhatian, kepeduliannya dan lain sebagainya. Bahkan sebagai nama yang atau tokoh yang tenar pada waktu itu. Nah, seorang perempuan datang dan menjumpai Yesus dan mengatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara, penyebutan tentang Tuhan, anak Daud, penyebutan tentang identitas yang khusus, bahwa dia tidak hanya adalah merupakan bagian dan keturunan ataupun sejarah kehidupan orang Yahudi, bangsa Israel yang diselamatkan. Ungkapan si ibu yang tidak tega untuk melihat penderitaan anaknya itu, dikatakan di sana dengan ungkapan kasihanilah aku. Setelah itu kata yang mau
menjawab, tidak segera menjawab permintaan dari si ibu. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia tetap mengikuti Yesus kemana saja, bahkan bersama dengan rombongannya melangkah kemana saja. Dia mengikuti. Bahkan dia berteriak-teriak agar supaya dia mendapatkan perhatian, dan kemudian Tuhan Yesus menolong. Dan inilah yang kemudian dikatakan menjadi sebuah gangguan bagi para murid, dan meminta Tuhan Yesus untuk supaya menyuruh ibu itu diam. Karena yang dikerjakan dan dilakukan oleh sang ibu ini adalah teriakan untuk meminta tolong. Kesediaan dia untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, berharap bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan dan memulihkan. Dan hal yang ketiga, kita bisa melihat di sana bahwa kemudian Yesus merespon apa yang diinginkan, apa yang diminta oleh perempuan itu, sang ibu itu. Yesus memang tidak langsung menanggapi apa yang disampaikan, bukan semacam tidak mau menolong atau bukan seperti itu. Tetapi kita melihat di sana bahwa ada upaya untuk membatasi, ada upaya untuk menjaga jarak antara dirinya Yesus bersama dengan murid-muridnya dan juga kepada sang ibu. Jadi saudara dikasih Tuhan, Yesus melihat respon dari para murid yang meminta, ibu ini gangguan, ibu ini mengganggu. Bahkan mungkin, bukan tidak mungkin, kemudian sang ibu ini adalah bukan dari bagian bangsa Israel, bukan bagian dari orang Yahudi. Ini menjadi sebuah gangguan, dan mereka menjaga jarak. Seorang ibu yang berteriak-teriak meminta tolong, bukan seorang ibu yang datang dekat bersama dengan para murid ada di dalam rombongan itu, tapi mereka menjaga jarak. Dan Yesus melihat akan hal itu. Lalu kemudian terjadi sebuah percakapan. Yesus yang bercakap-cakap dengan perempuan itu, dan kemudian kita melihat bahwa Yesus tidak serta-merta mengabulkan apa yang diminta, bahkan dengan penggambaran-penggambaran. Namun setiap kali pernyataan Tuhan Yesus direspon oleh sang ibu, setiap kali bahwa keinginan dari sang ibu itu belum dapat mewujud, si ibu itu tidak berhenti untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya, kesembuhan terhadap anaknya. Sang ibu ini tidak pernah berhenti. Dia meminta agar supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Bahkan sampai penggambarannya bagi masyarakat pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat rendah dan hina. Penyebutan binatang anjing, sesuatu yang sangat hina. Tetapi ibu ini sadar bahwa dalam kerendahan hati, bahkan mungkin dia tidak layak sekalipun, tapi dia masih tetap berharap bahwa Yesus berkenan untuk menyembuhkan anaknya. Nah, dari sini saudara dikasih Tuhan, kita melihat bahwa melalui penggambaran ini sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan kehadirannya itu ditujukan kepada kelompok tertentu, lingkup tertentu. Dalam bahasa kita sekarang adalah orang yang percaya kepadanya. Namun demikian, bahwa kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini itu tidak serta-merta hanya kepada dalam lingkup tertentu, pada orang-orang tertentu, kepada pemilik kepunyaan, tetapi juga Tuhan membuka diri kepada orang di luar, pada kelompok di luar orang Yahudi, bangsa Israel. Dia melihat iman dari sang ibu. Dia kenal siapa Tuhan Yesus. Dia tahu siapa Tuhan Yesus.
Bahkan dikatakan di sana bahwa kemudian ibu yang beriman ini menerima apa yang dimintakan. Bahkan tidak perlu bertemu, hanya cukup dengan sepatah kata, maka yakin dengan perkataan Tuhan Yesus, apapun yang dikatakan Tuhan itu akan terjadi. Nah, saudara, kita lihat dari kisah ini, cerita ini, bagaimana relasi Tuhan Yesus dengan seorang perempuan yang baru saja dia temui. Yesus membuka diri. Yesus membuka diri dan bahkan mendengarkan apa yang diinginkan oleh perempuan. Dia membuka telinganya, dia membuka perhatiannya. Bahkan dikatakan di sana, Yesus membuka kesempatan dimanapun dia berada. Bahkan bersama dengan para murid, ataupun mungkin murid-murid sudah menutup kesempatan. Tapi Tuhan Yesus ingin membuka, ingin melepaskan sekat-sekat yang ada dan membiarkan siapa saja yang datang kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, GKI kembali memiliki prinsip bahwa kasih itu lintas batas. Dalam keberagaman yang ada, dimanapun kita berada, GKI berada tidak hanya dalam satu identitas saja, tetapi berbagai macam identitas suku, bangsa, dan bahasa. Nah, di dalam upaya kesatuan, dalam upaya menyatakan kasih yang lintas batas itu, maka tidak mau GKI juga harus merangkul perbedaan yang ada, keberagaman yang ada, untuk hidup dalam saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mempedulikan seorang dengan yang lain. Dan kita bersyukur bahwa peran yang kita kerjakan, yang kita lakukan, bukan didasarkan oleh rasa takut, oleh pemahaman-pemahaman yang berada di sekitar kita, entah apakah itu bicara soal kristenisasi. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah memang menjadi sebuah panggilan bersama kita, bahkan kita selaku gereja Kristen Indonesia, untuk kita menerapkan dan memperlakukan kasih yang lintas batas. Tidak hanya dalam kumpulan orang-orang percaya, tetapi dalam setiap perjumpaan kita dengan mereka yang berbeda dengan kita. GKI mengenal keberagaman ini sebagai sebuah kekayaan yang untuk diapresiasi, kekayaan yang perlu untuk dihargai. Dan bahkan kalau kita melihat penyatuan gereja Kristen Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dengan keunikan masing-masing, memiliki panggilan bersama bagaimana mewujudkan kasih itu melintasi batas dan sekat-sekat yang ada. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, dalam kita menghayati sebagai bagian dari negara Indonesia yang juga merayakan 75 tahun kemerdekaannya, mari kita bergerak bersama. Kita membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kokoh, bangsa yang tangguh, bangsa yang mampu merangkul keberbedaan dan keberagaman yang ada, mewujudkan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan berdiri kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus
kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah semangat, perjuangan, kebersamaan, mengutamakan kepentingan orang banyak menjadi satu hal yang boleh kami kerjakan dan kami lakukan dalam hidup kami bersama. Terlebih ketika saat ini kami bersama-sama menghadapi tantangan yang sama. Bagaimana kami boleh melewati pandemi COVID-19 ini? Bagaimana kami mampu bertahan dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam segala hal yang kami kerjakan dan kami lakukan. Kami tahu bahwa kami tidak berjuang sendiri. Bangsa Indonesia dan umat manusia di dunia ini pun sedang bersama-sama berjuang untuk boleh melewati pandemi COVID-19 ini. Dan oleh karena itu ya Tuhan, ingatkan kami senantiasa bahwa ada banyak wajah-wajah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan hadir menolong dan memberkati hidup kami, bahkan menyertai di dalam penderitaan dan tantangan dan permasalahan yang ada. Tuhan menolong kami dan membimbing kami sampai dengan saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, tetap teguhkanlah semangat dan tekad kami tidak menyerah. Bila semangat perjuangan para pahlawan boleh menggelorakan semangat kami untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Berkatilah kehidupan berkeluarga kami, di mana situasi yang baru yang harus kami hadapi, kami yang kerap berjumpa oleh karena pasangan hidup kami yang bekerja di rumah, ataupun bahkan juga putra-putri kami yang harus menjalani pembelajaran di rumah. Ada hal yang baru yang kami pelajari, tetapi ya Tuhan, ada hal yang baru pula untuk bisa kami kerjakan. Semakin kami dekat dengan keluarga kami, semakin kami mengenal pribadi-pribadi keluarga kami dan bahkan menata kembali jika dalam perjalanan hidup berkeluarga kami ada hal yang perlu untuk kami perbaiki. Biarlah waktu ini boleh menjadi kesempatan bagi kami untuk kami berbuat baik. Kami serahkan juga Tuhan untuk kehidupan bergereja, di mana kami yang masih menjalani peribadahan di rumah kami masing-masing, kiranya itu semua tidak mematahkan atau bahkan memudahkan semangat kami untuk kami beribadah bersama-sama. Karena kami tahu kehadiran Tuhan tidak terbatasi oleh sekat, oleh tembok, oleh sebuah gedung, tetapi ketika hati yang sama-sama tertuju kepada Tuhan, Engkau hadir dan memberkati kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan, juga untuk rekan-rekan majelis jemaat yang boleh mempersiapkan diri jika suatu saat kami akan beribadah kembali di gedung gereja dengan aturan-aturan yang baru, dengan batasan-batasan yang ada sesuai protokol kesehatan. Tuhan berikan hikmat kepada kami semua, juga untuk bangsa dan negara kami. Bila kemerdekaan ini boleh menjadi satu teladan untuk terus diteladani dalam keanekaragaman dan keberagaman yang ada, untuk tetap mengikat sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, setiap dalam masyarakat boleh bersama-sama berjuang. Kami juga berdoa untuk penuntasan mereka yang sakit karena COVID-19, para tenaga kesehatan yang berjuang menolong dan mendampingi mereka, bahkan juga untuk para ilmuwan yang mencoba mencari upaya obat untuk memulihkan dengan vaksin atau apapun. Tuhan, Engkau berikan hikmat sehingga apa yang kami alami tidak menghancurkan kehidupan kami, tapi kami boleh belajar
Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syafaat kami. Kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang bersama akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kami sampaikan nats persembahan sebagai dasar kita memberikan persembahan pada kebaktian saat ini, yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 yang berbunyi, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Saudara dapat mengumpulkan persembahan saudara dalam amplop, dan kemudian saudara dapat memberikan ke gereja, atau saudara dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA KCU Tuban AC 824073676 atas nama Gereja Kristen Indonesia Tuban. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
kasih Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.